Menikah itu bukan sembuh dulu dari luka, tapi bisa jadi menikah itu menyembuhkan luka. Proses perjalanannya. Jadi bukan yang sembuh total, tapi siap untuk tumbuh bersama. Bukan untuk jadi sempurna. Jadi standarnya itu bukan kesempurnaan, tapi kematangan. Ya sih. Kan kita pengen, pokoknya aku pengen ini, pengen itu gitu. Kalau misalnya dari sisi kejiwaan, kapan sih kalau misalnya kita bisa kemudian menyembuhkan luka itu, gitu kan? Ya kita hari ini harus tahu gimana cara mengenali luka kita, bahwa kita memang dalam kondisi terluka dan perlu memaafkan. Yang kedua adalah ekspresikan rasa itu, gitu kan? Terus yang ketiga, berhenti berusaha untuk mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kamu. Menyalahkan masa lalu tuh tidak. Dan di pertemuan kita sebelumnya kan kita udah bicara tentang mindfulness, acceptance, sama gratitude, gitu ya. Dan ternyata ya nggak jauh-jauh dari situ, gitu. Kamu pengen apa sih? Pengen melepas rasa itu kan? Iya, ingin. Aku tanya, mungkin nggak kita melepas sesuatu yang nggak ada dalam genggaman kita? Gak mungkin, kan udah kosong. Oke, coba kamu pegang apa? Ini deh HP, aku pegang HP. Pegang apa? Pegang handphone. Oke. Ya, kamu pegang. Oke. Ini pegang ya. Terus kamu lepas. Lepas. Oke. Nah, sekarang aku bilang, sekarang kamu lepas. Gak bisa dok, kan gak lagi megang. Berarti gimana caranya supaya kamu bisa melepas handphone itu? Diambil dulu, diterima, dipegang, terus dilepas lagi. Dan kalau ternyata itu luka, gimana caranya? Anggap handphone ini adalah luka yang terus menganga. Kondisi kamu gak bisa maafin. Terus aku minta, udah maafin, udah terima. Mungkin gak tanpa kamu pegang dulu? Oke. Gak mungkin iya. Ya udah, berarti yuk sama-sama. Kamu lagi megang apa di rumah? Oke. Iya ya. Sekarang pegang, terus lepasin. Lalu lihat dengan tangan kosong. Mungkin gak kita melepaskan sesuatu yang gak kita terima? Kamu mau ngelepasin lukanya? Yuk, sama-sama kita terima. 1, 2, 3. Sudah. Terima itu luka kamu. Terima kamu sakit. Lalu baru lepaskan. Ya Allah, aku ridho dengan ketetapanmu. Sekarang aku tanya, kalau tangan ini adalah hati kamu, mana yang lebih ringan? Saat terus menggenggam luka atau berhasil melepasinnya? Ringan ketika kita udah lepas. Oke. Dan kalau belum ada, kita belum nerima, dia kan masih tersimpan. Tetap ada kan? Hanya kita nggak merasa aja, tapi tetap tersimpan, maka tetap merasa berat. Dah, paham maksud saya? Kenapa kita harus genggam dulu rasa sakitnya, baru kita lepasin. Nggak ada sesuatu yang bisa kita lepasin kalau nggak kita genggam lebih dulu. Itu ranah kita. Tapi mengontrol orang lain untuk minta maaf sama kita, itu di luar ranah kita. Iya. Ya begitu gak sih Han? Iya. Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita?
kita sendiri. Terus kenapa kita menggantungkan bahagia kita sama maafnya orang lain? They don't deserve it. Mereka nggak layak memegang kebahagiaan kita. Dan terus mungkin kita menderita, sementara mereka tertawa di atas penderitaan kita. Forgiveness. Memaafkan. Berarti itu Bukan melupakan. Dan kalau kamu ngelupain, kira-kira kamu bisa ngulangin nggak kesalahan yang sama? bisa jadi. Yes. Bisa aja. So it's not about forgetting, bukan melupakan. Ya, jadi kalau orang bilang sembuh itu lupa, enggak. Sembuh itu adalah pada saat dia siap untuk tumbuh. Tumbuh bersama. Iya, karena kan gak ada yang sempurna. Iya nggak sih? Berarti ini sama aja kayak kalau ditanya kesiapan. Berarti tidak ada tolak ukur kesiapan atau gimana? Nah, bicara tentang tadi, kita udah bahas emosional belum sih? Emosional Belum ya? Belum, masih emosional. Belum. Masih emosi. Belum emosional tapi masih emosi. Jadi gini, yang namanya siap gitu ya. Yang namanya siap itu adalah, kalau kita lihat biasanya dari ilmu kejiwaan, adalah bukan berarti kesempurnaan tapi kematangan. Kematangan dalam arti apa? Satu, kematangan dalam emosionalnya dia, yang udah kita bahas terkait emosional. Kedua, emosional berarti gini, dia tahu bagaimana mengelola emosinya. Dia tahu bagaimana kemudian kalau ini terjadi dia harus merespon seperti apa. Oke. Dan bagaimana mengelola emosi negatif yang muncul di dalam dirinya dia. Bagaimana kemudian itu tidak berdampak kepada diri dan orang lain, keluarganya pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia mengenali dirinya. Ini dari kejiwaan ya. Dia harus tahu siapa dirinya, dia punya nilai apa, dia punya tujuannya apa. Kalau dia nggak tahu siapa dirinya, kalau siapa dirinya berarti kita bicara tentang ya bagaimana dia berasal dari mana, mau kemana, untuk apa. Maka dengan dia mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Dengan mengenali Tuhannya, dia akan menemukan value dirinya. Dengan mengenali value dirinya, dia jadi tahu tujuan hidupnya. Bukan sekedar bahagia dan dunia. Terus apa lagi? Dia siap di kesehatan kejiwaan ya. Tadi emosional sama kematangan dirinya dia. Dia tahu siapa dirinya dia. Gitu ya. Nah, terus tentang bagaimana kematangan tentang relasinya dia. Relasi. Cara berkomunikasi. Siap jika tidak sepakat. Karena kan emang nggak dalam hidup kita isinya kesepakatan semua kan. Kompromi. Yes, siap berkompromi. Seperti itu tadi. Oh my God. Bagaimana teknik komunikasi dan lain sebagainya itu masih banyak lagi gitu ya. Bagaimana bahasa istri kepada suami, suami kepada istri, itu memang harus kita pelajari di situ. Gitu. Terus satu lagi adalah kesadaran bahwa ternyata realitas kehidupan ini tidak selalu baik-baik saja. Mau kamu nikah kek, mau kamu nggak nikah, ya tetap nggak semua sesuai dengan yang kamu mau. Iya nggak? Kalau nikah tuh karena mikirnya apa sih? Wah, nanti akan ada masalah finansial, nanti akan ada masalah sama keluarga besar, nanti akan mungkin terjadi masalah sama pasangan kita. Pertanyaannya, kalau nggak nikah, apakah nggak ada masalah itu? Masih ada jomblo juga kan, masih ada masalah. Cuma itu beda aja gitu, beda statusnya aja gitu. Ya bisa jadi ternyata
Kalau misalnya kita nggak nikah, ya masalahnya adalah ya mungkin tidak dengan pasangan, bisa jadi dengan rekan kerja. Mungkin finansial bukan terkait dari finansial kita dalam berkeluarga, tapi finansial kita terhadap diri kita, antara keinginan dan kebutuhan kita nggak bisa memilah, ya nggak sih? Betul. Mana yang ingin, mana yang butuh, atau finansial lainnya di kondisi misalnya merasa sandwich generation, it's a different thing. Belum menikah juga tetap jadi masalah finansial, iya kan? Iya. Atau keluarga besar, nggak perlu menikah, mungkin aja kita punya masalah dengan keluarga besar. Berarti emang sama saja berarti ya. Jadi menikah tidak menikah. Ya, kematangan bahwa kita menyadari bahwa realitas hidup ini enggak feel good itu. Iya dok, benar-benar. Enggak feel good itu. Gitu. Nah itu tadi kalau bicara tentang kesiapan, gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, dikuatkan lagi, ya bahwa pada saat kemudian Rasulullah SAW itu bilang sama kita bahwa wahai pemuda, gitu ya, jika kamu mampu maka menikahlah. Oke. Nah, artinya bahwa kemampuan ini itu secara apa sih? Secara lahir dan batin kan? Oh ya. Oke, secara lahir dan batin. Yang mana kemudian pada saat kita itu bilang secara lahir, berarti kan apa sih? Fisik dong. Nah, kamu udah siap belum secara fisik? Maksudnya fungsi organ tubuh kamu berfungsi dengan baik kan? Alhamdulillah. Yang seharusnya memang sudah seperti itu, gitu. Nah, terus apa secara finansial? Nah, finansial ini teman-teman, ya bicara nanti tentang finansial lagi adalah yang Allah minta itu bukan mampu dalam artian adalah punya nominal yang cukup, tapi siap menafkahi. Kondisi-kondisi ya. Kondisi di mana banyak mereka tuh sebenarnya uang ada, tapi tidak siap untuk menikah. Karena nggak siap menafkahinnya, nggak siap share apa yang dia punya. Aigoo. Oh gitu, siapa tuh? Ya, jadi bukan mampu. Soalnya kalau ngomongin nominal, kemampuannya beda. Ada puasnya nggak? Tapi siap menafkahi. Dia punya planning yang jelas. Dia punya tanggung jawab bahwa ya memang tugas aku untuk menafkahi. Whatever it takes. Gitu. Dan seringkali bukan masalah mampu, tapi mau. Mampu tapi nggak mau gimana? Nggak jadi solusi kan? Gitu. Dan bicara tentang menikah, gitu ya. Artinya bahwa dia siap bertanggung jawab, gitu. Dan juga bersungguh-sungguh. Jadi menikah itu bukan bagaimana kita bisa kemudian sempurna, tapi bersungguh-sungguh. Maksudnya apa sih? Pada saat kita bicara tentang amalan, maka Allah bilang bahwa lakukanlah satu amalan, selesaikan satu amalan, lalu lakukan amalan lain dengan sungguh-sungguh gitu kan? Pernah dengar ya? Iya. Bukan dengan sempurna kan? Oh, iya. Quran surat. Bisa ya? Iya. Ya, jadi bukan lakukannya dengan sempurna. Berarti selesai itu belum tentu sempurna. Yes. Siap itu bukan berarti kita sempurna untuk menikah. Bukan berarti kita sembuh total dari luka. Tapi siap bertumbuh bersama. Dan bisa jadi ya kita menghadapi luka itu bersama. Oh, pantas ada yang ini dok, perkataan bahwa pernikahan itu adalah menyempurnakan setengah agama. Yes. Dan itu ingat gak? Aku jadi ingat hadisnya itu adalah bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Maka bertakwalah kalian dengan separuh sisanya. Jadi berarti kita melangkah emang udah setengah, terus biar sempurna. Biar full itu Allah kasih separuhnya pada saat menikah. Jadi kalau misalnya kita minta sempurna,
Emang ada yang sempurna? Enggak. Malah kata Allah, sesungguhnya kita itu manusia. Khalaqal insana aidan. Kita tuh lemah. Jadi mohon maaf, satu kalimat, sempurna itu hanya ilusi. Orang kita lemah kok. Kamu pengen sempurna seperti apa? Apalagi mengandalkan diri sendiri. Oke? Sempurna untuk diri sendiri itu suatu ilusi. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa sempurna itu karena Allah aja. Jadi mau nunggu sempurna? Emang ada? Oh, nggak ada. Mendekati mungkin ada, sempurna sih enggak. Pada saat kita bilang mendekati kan berarti sesuatu yang ada di kepala kita sudah tercapai. Tapi pertanyaannya, benar kan? Yeah. Sempurna tuh kalau kita punya a wishlist, udah gitu wishlistnya tercapai. Tercapai semua, checklist semua. Sempurna. Pertanyaannya, emang kita puas sampai situ aja? Enggak kan? Manusia tidak akan pernah puas. Akan ada wishlist lainnya kan? Berarti masih akan ada perjuangan lainnya kan? Oh ya. Oke. Berarti tergantung dari daya juangnya, Dok. Betul. Nah itu seringkali kita bilang adversity quotes. Apa itu? Masuk. Adversity quotient. Daya juang. Kak, itu yang paling mahal hari ini. Di semua kehidupan atau cuma pernikahan aja? Semua kehidupan, terutama pernikahan. Oh iya. Iya kan? Terutama pernikahan. Kenapa? Karena kita punya perannya nambah. Betul. Iya ya. Peran nambah. Kenapa perannya nambah? Coba perhatiin. Ternyata dengan menikah itu lahir banyak hukum baru dalam Islam. Setelah nikah muncul aturan tentang apa? Pengasuhan. Tentang bagaimana perceraian. Ya kan itu muncul kan ada pernikahan kan, perceraian itu kan. Waris. Muncul waris, benar. Waris. Itu juga muncul dari pernikahan. Gitu. Dan masih banyak lagi. Oh alah. Gitu. Bahkan ribuan hadis gitu. Muncul ya setelah pernikahan. Itulah kemudian penyempurnakannya seperti itu. Jadi kalau kita menunggu sempurna, it's just illusion sih. Mau sampai kapan sempurna? Mungkin ya apa yang kamu inginkan itu tercapai. Gitu. Tapi standar kesempurnaan tuh kayak apa sih?